Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan as-sirah an-nabawiyah, sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih membahas tentang Ghazwatu Badrin al-Kubra, yaitu perang Badar al-Kubra. Pada pertemuan malam hari ini penulis membahas tentang Maqtal Abi Jahlin la'anahullah, yaitu tentang kisah terbunuhnya Abu Jahal la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Kata beliau, rawa syaikhan fi sahihaihima an Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari asy-syaikhan. Siapa yang dimaksud asy-syaikhan di sini? Ya, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau kita bicara tentang hadis, kalau konteksnya berkaitan dengan hadis kemudian disebutkan asy-syaikhan, maka berarti yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi kalau secara umum asy-syaikhan konteksnya bicara tentang sejarah atau berbicara tentang masalah akidah misalnya, maka yang disebut asy-syaikhan siapa? Misalnya ada ungkapan ar-Rafidhah atau asy-syaikhan kaffarahuma ar-Rafidhah. Asy-syaikhan, dua orang syekh dikafirkan oleh orang-orang Rafidhah, Abu Bakar dan Umar. Sama-sama syaikhan tapi beda konteksnya. Kalau di konteks hadis Imam Bukhari dan Muslim, tapi kalau di selain itu biasanya disematkan kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf menceritakan, baina ana waqifun fis saffi yauma badrin. Suatu ketika aku, kata Abdurrahman bin Auf, berdiri di sebuah shaf ketika perang Badar, di barisan kaum muslimin ketika perang Badar. Fanadartu an yamini wa shimali. Aku pun melihat ke arah kananku dan aku melihat ke arah kiriku. Fa idza ana baina ghulamaini minal ansar haditsatun asnanuhuma. Ternyata ketika itu aku di antara dua orang bocah, ya dua orang pemuda dari kaum Ansar yang umurnya masih muda belia. Tamannaitu an akuna baina atla' minhuma faghamazani ahaduhuma. Maka kata Abdurrahman bin Auf, aku menginginkan menjadi baina rijlaini aqwa baina rajulaini aqwa minar rajulaini alladaini kuntu bainahuma wa asyad. Aku berangan-angan menjadi orang yang paling kuat di antara dua orang bocah ini. Ya, aku berkeinginan
lebih semangat, lebih bersemangat dan lebih giat dalam berperang daripada dua bocah ini. Faqala, maka dua bocah ini tiba-tiba menghampiri aku, kemudian mengatakan kepadaku, "Ya am, hal ta'rifu Aba Jahal?" Wahai paman, gitu bahasa kita. Tahu nggak Abu Jahal itu yang mana? Karena mereka berdua ini orang Ansor, nggak pernah tahu mukanya Abu Jahal itu seperti apa. Beda dengan orang Muhajirin, belenek sama Abu Jahal, bendino ketemu. Kalau orang-orang Ansor, orang Madinah, nggak pernah ketemu sama Abu Jahal. Maka dua orang bocah ini mengatakan, Abu Jahal itu yang mana? Apakah kau kenal sama Abu Jahal? Kata Abdurrahman bin Auf, qultu na'am, iya, aku kenal sama Abu Jahal. Ma hajatuka ilaihi ya bna akhi? Apa urusanmu? Apa keperluanmu dengan Abu Jahal? Qal ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar-dengar, saya dikasih kabar kalau Abu Jahal ini suka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, suka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadi la in ra'aituhu la yufariqu sawadahu hatta yamutal a'jalu minna. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya aku bertemu dengan dia, maka tidak ada yang memisahkan antara aku dengan dia, melainkan salah satu di antara kita yang mati duluan. Artinya kalau kita sudah ketemu, salah satu di antara kita pasti ada yang mati, entah Abu Jahal atau aku, kata dua orang pemuda tadi. Qala Abdurrahman, berkata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, fata'ajjabtu lidzalik. Aku pun takjub dengan ucapan bocah ini. Qal faghamazani al-akhar faqala li mithlaha. Bocah yang satunya juga ngomong seperti itu sama aku. Kan ada dua bocah tadi. Nah, bocah yang satu juga ngomong seperti itu sama aku. Falam anshab an nadartu ila Abi Jahlin yajulu bainan nas faqultu ala tarayan. Maka enggak lama setelah itu terlihat dari kejauhan Abu Jahal berjalan di antara orang-orang yang ada di sana. Kelihatan Abu Jahal lewat. Kemudian aku mengatakan kepada dua orang pemuda ini, Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada dua orang pemuda ini, ala tarayan, hadza sahibukum alladhi tas'alani anhu. Lihat, apakah kalian enggak melihat orang tadi? Ya, itu yang orang yang kalian tanyakan, itu orang yang kalian cari, itu Abu Jahal itu. Fabtadarahu fadarabahu bisayfaihima hatta qatalahu. Maka mereka pun langsung bergegas menuju ke Abu Jahal, dan singkat cerita mereka menebaskan pedangnya dan Abu Jahal gugur di situ. Ini secara ringkasnya ya. Tapi nanti ada lebih detail lagi kisah tentang tewasnya Abu Jahal ini. Tapi secara ringkas dua bocah inilah yang apa istilahnya? Bukan menewaskan. Nanti ada yang memenggal kepalanya, mengakhiri hidupnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Tapi dua bocah ini apa? Menggeblak melumpuhkan. Naam. Ya, yang melumpuhkan Abu Jahal ini. Hatta qatalahu thumma sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Setelah lumpuh gara-gara dua bocah ini akhirnya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kepada beliau. Faqala sallallahu alaihi wasallam ayyukuma qatalah. Nabi bertanya kepada dua orang bocah ini, siapa di antara kalian yang membunuh Abu Jahal? Faqala kullu wahidin minhuma ana qataltuhu. Masing-masing di antara dua bocah tadi mengatakan, ana yang bunuh dia, ana yang membunuh dia. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya lagi, hal masahtuma sayfaykuma? Apakah kalian sudah membersihkan pedang kalian dari darahnya Abu Jahal? Faqala la, belum. Kami belum membersihkan pedang kami dari darahnya Abu Jahal. Fanadhara sallallahu alaihi wasallam fi sayfain faqala kilakuma qatala. Maka ketika dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua pedang bocah ini memang ada bekas darahnya. Nabi mengatakan yang membunuh adalah kalian berdua. Ya, kalian berdua yang telah membunuhnya. Wa qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalabihi li Mu'ad ibn Amr ibn al-Jamuh wa kana al-fatayan Mu'ad ibn al-Afra
wa Mu'ad ibnu Amr ibnul Jamuh. Maka Nabi memutuskan bahwa yang melumpuhkan Abu Jahal adalah dua orang bocah ini. Dua-duanya namanya Mu'ad. Ya, dua orang bocah ini sama-sama namanya Mu'ad. Tapi yang pertama namanya Mu'ad ibnul Afra. Yang kedua namanya Mu'ad ibnul Amr ibnul Jamuh. Ya, dua-duanya namanya Mu'ad. Atau nanti kita singkat ibnul Afra dan ibnul Jamuh. Ini kalau dibilang sama-sama Mu'ad bingung, Mu'ad yang mana? Ada Mu'ad bin Jabal, ya kan? Ada Mu'ad Sa'ad bin Mu'ad mungkin. Mu'ad ibnul Afra dan Mu'ad ibn Amr ibnil Jamuh. Nah, sekarang kita masuk detail kisah terbunuhnya Abu Jahal ini oleh dua orang pemuda tadi. Rawa Ibnu Ishaq fi Sirah bi sanadin hasan an Mu'ad ibnil Afra an Mu'ad ibnil Amr ibnil Jamuh. Nah, ini yang jadi yang menceritakan langsung adalah aktornya, yaitu Mu'ad bin Amr ibnil Jamuh. Dia menceritakan sendiri. Kata dia, sami'tul qaum. Ya, aku mendengar ya orang-orang berbicara tentang Abu Jahal dan Abu Jahal. Wa Abu Jahal fi mithlil haraja. Abu Jahal itu ketika peperangan itu seperti dikelilingi pohon yang lebat. Ya, seperti dikelilingi pohon yang lebat. Artinya susah untuk sampai ke pertahanannya Abu Jahal ini. Jadi dikelilingi pasukan-pasukan yang banyak, dikelilingi prajurit-prajurit yang banyak. Wahum yaqulun Abul Hakam la yukhlasu ilaihi. Mereka ini orang-orang Quraisy mengatakan Abul Hakam maksudnya Abu Jahal. Mereka menamai dengan Abul Hakam, bapak yang bijaksana, bapak yang cerdas. Sedangkan Nabi mengatakan Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Kata mereka, Abul Hakam tidak ada seorang pun yang bisa mencapai dia. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepadanya karena saking dijaga ketat. Ini mbok-mbokane Quraisy ini, mbok-mbokannya orang-orang musyrikin Quraisy. Qal falamma sami'tuha ja'altuhu min sya'ni. Ketika aku mendengar Abu Jahal ini sangat ketat pertahanannya, maka aku fokuskan, kata Mu'ad ini, aku fokuskan kepada Abu Jahal. Ya, aku fokuskan diriku kepada Abu Jahal. Fasamattu nahwahu, aku arahkan diriku kepada Abu Jahal. Falamma amkanani hamaltu alaihi fadarabtuhu darbatan atanat qadamahu binisfi saqihi. Ketika sudah ada kesempatan, istilahnya mungkin wallahu a'lam ada celah. Ya, ketika terlihat ada celah, mungkin dia ini bocah sehingga gampang gampang nyelinap-nyelinap ya, mungkin bocah ya. Ketika memungkinkan bagiku untuk masuk ke pertahanannya Abu Jahal, aku langsung masuk ke sana dan aku menebaskan pedangku mengenai setengah betisnya Abu Jahal. Putus. Ya, betisnya Abu Jahal terputus. Separuh betisnya. Qal wa darabani Ikrimah ibnuhu ala atiki fataraha yadi. Tapi ketika ngelihat bapaknya ditebas, Abu Jahal ini anaknya nggak terima. Siapa anaknya Abu Jahal? Ikrimah bin Abi Sufyan. Ketika itu bin Abi Jahal. Ketika ini masih kafir. Tapi nanti setelah Fathu Makkah, Ikrimah bin Abi Jahal termasuk orang-orang yang masuk Islam. Sehingga dikenal Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala anhu. Tapi kisah ini dia masih musyrik. Ketika ngelihat bapaknya ditebas betisnya sampai putus, dia nggak terima. Dia langsung mengayunkan pedangnya dan mengenai pundakku. Ya, mengenai pundakku. Maksudnya pundaknya Mu'ad ibn Amr ibnil Jamuh. Sehingga terlepaslah pundakku. Terlepaslah tanganku. Fataraha yadi. Tapi fata'allaqtu bijildatin min janbi. Tanganku ini terlepas, tapi masih ada kulit yang menempel sehingga tanganku ini bergelantungan jamaah. Ya, masih ada kulit yang menempel di tangannya sehingga tangannya sudah lepas, secara asal sudah lepas, tapi masih ada kulit yang membuat tangannya bergelantungan. Meskipun demikian, Mu'ad bin Amr ibnil Jamuh dalam kondisi seperti itu dia masih tetap saja berperang.
Bukan terus aduh tak kuat tanah. Enggak. Ya, beliau masih tetap berperang. Wa darabana wa ajhadani al-qitalu anhu. Ya, dan itu tidak membuatku berhenti dari berperang. Di tengah tangan yang apa bahasa kita? Kiwir-kiwir. Hah? Ya. Hah? Ya, kiwir-kiwir. Di tengah tangan yang kiwir-kiwir seperti itu tidak mencegahku untuk tetap berperang. Falaqad qataltu ammata yaumi. Bahkan seluruh waktu di hari tersebut aku habiskan untuk berperang terus. Ya, di hari itu aku habiskan untuk berperang terus. Wa inni la ashabuha khalfi falamma adatni wada'tu 'alaiha qadami thumma tamattaitu biha 'alaiha hatta tarahtuha. Ketika tanganku yang sudah kiwir-kiwir tadi ini sangat mengganggu peperangan yang aku jalani. Ya, sangat mengganggu. Ini sudah nggak fungsi lagi, tapi sangat mengganggu dan aku semakin merasakan sakit. Akhirnya aku letakkan tanganku dan aku injak, kemudian aku tarik sehingga terlepas semuanya. Ya, terlepas semuanya. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, beliau ketika membawakan kisah ini, beliau mengatakan hadhihi wallahi syaja'ah. Demi Allah, ini adalah keberanian yang sesungguhnya. Ini adalah keberanian, kepatriotan yang sesungguhnya. La ka'akhar min khadshin bisamin yang qati'u qalbuh. Tidak seperti seseorang yang dia kena anak panah, kemudian gak kuat, sakit, menahan sakit kena anak panah, dia pun membunuh dirinya sendiri. Ini kisah sahabat yang diriwayatkan sangat pemberani sekali, sehingga sampai-sampai semua mengatakan bahwa dia ini min ahlil jannah. Tapi Nabi SAW memvonis huwa min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Nabi mengatakan kemudian para sahabat mengikuti orang ini. Sampai ketika dia terkena anak panah, terkena tombak, dia nggak kuat menahan sakitnya, dia pun bunuh diri. Shadaqa Rasulullah, laqad shadaqa Rasulullah. Sungguh benar apa kata Nabi. Orang ini memang penghuni neraka karena mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nabi mengatakan wa innar rajula la ya'mala bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Dan sungguh salah seorang beramal dengan amalan-amalan penghuni surga fima yabdu linnas, sesuai dengan apa yang dipandang oleh manusia. Orang-orang melihat seakan-akan Masya Allah, fulan ini mengamalkan amalan-amalan yang soleh, ketoannya seperti itu. Akan tetapi hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Seakan-akan jarak antara dia dengan surga hanya tinggal sejengkal saja. Namun kata Nabi SAW, fayasbiqu alaihil kitab fayamal bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Takdir Allah sudah ditetapkan bahwa dia ini penghuni neraka, maka dia pun benar-benar melakukan amalan penghuni neraka dan dia mati di atas hal tersebut, dia pun masuk ke dalam neraka. Maka kata beliau, kata Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, demi Allah ini adalah keberanian. Hatta tarahtuha, setelah lepas sudah dilempar tangannya, dibuang. Thumma marra bi Abi Jahlin wa huwa aqirun Muawwidh ibnu Afra fadarabahu hatta athbatahu. Kemudian aku pun datang ke Abu Jahal. Ya, Abu Jahal dalam keadaan tadi sudah ngeblak, lumpuh karena tadi terputus tangannya. Maka kemudian datang seseorang yang bernama Muawwidh ibnu Afra, adiknya Mu'ad bin Afra. Ada 3 orang berarti, Mu'ad dan Muawwidh. Ya, 3 orang, orang yang ketiga ini juga sama menebaskan pedangnya ke Abu Jahal. Fatarakahu wa bihi ramaqun wa qatala Muawwidh radhiyallahu anhu hatta qutila. Setelah itu ditinggal Abu Jahal ini dalam kondisi geletak kayak gitu, ditinggal. Dan Muawwidh kembali melanjutkan peperangannya sampai akhirnya dia pun syahid. Sekarang kita lihat akhir hidupnya Abu Jahal di tangan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu.
Walamma intahatil ma'rakah, ketika peperangan Badar sudah selesai, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Man yanzuru ma sana'a Abu Jahal." Siapa di antara kalian yang mau ngecek bagaimana kondisinya Abu Jahal? Nabi bilang gitu sama sahabat-sahabatnya. Fatafarraqan nasu fi talabihi, maka sahabat-sahabat pun akhirnya berpencar nyari Abu Jahal ini di mana. Fawajadahu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bi akhiri ramtin fa'arafahu. Maka Abdullah bin Mas'ud mendapati Abu Jahal dalam kondisi dia ini sudah di penghujung hidupnya, di akhir-akhir nafasnya. Fa'arafahu, dan Abdullah bin Mas'ud kenal betul Abu Jahal ini. Abdullah bin Mas'ud ini kenal betul Abu Jahal ini. Karena Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang dulu sering dizalimi sama Abu Jahal ketika di Mekah. Qala Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Hina amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yultamasa fil qatla wajadtuhu bi akhir ramaqin fa'araftuhu." Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mencari Abu Jahal di antara korban-korban yang tewas di perang Badar, maka aku dapati Abu Jahal dalam kondisi yang mengenaskan di akhir-akhir hidupnya. Fa'araftuhu, dan aku langsung mengenali kalau dia ini Abu Jahal. Fawada'tu rijli ala unuqihi, aku pun, kata Abdullah bin Mas'ud, meletakkan kakiku di lehernya. Ajib ya, Masya Allah, gemes itu. Antum kalau jadi Abdullah bin Mas'ud gimana? Dek raine ya, bukan dek leher ya. Ini di lehernya. Kakinya Abdullah bin Mas'ud diletakkan di lehernya. Ana bayangkan kalau ana jadi Abdullah bin Mas'ud, nang raine wae. Asan. Baik. Qal wa qad kana dhabatha bi marratan bi Makkah, yakni qabada alaihi wa lazimahu fa adzani wa lakazani thumma qultu lahu. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini Abu Jahal ini dulu ketika di Mekah sering mengganggu aku, sering menyakiti aku, sering memukul dadaku. Karena Abdullah bin Mas'ud orang yang kurus, jadi sering dipukul dadanya, ngeblak. Orang yang kurus Abdullah bin Mas'ud, sering diganggu sama Abu Jahal. Maka ketika itu aku mengatakan kepada Abu Jahal, Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan kepada Abu Jahal, "Hal akhzaqallahu ya aduwallah." Wahai musuh Allah, apakah sekarang kau sudah tahu bahwa Allah sedang menghinakan engkau? Apakah kau tahu bahwa sekarang ini kau sudah dihinakan oleh Allah, wahai musuh Allah? Ya, wahai musuh Allah. Qal wa bimada akhzani. Ini masih sudah dalam kondisi sekarat kayak gini, masih saja luar biasa kufurnya. Dia mengatakan, emang kenapa? Emang bagaimana Allah menghinakan aku? Bahasa kita biasa saja, nggak ada yang terhina. Ahmadu min rajulin qataltumuhu. Aku cuma seseorang yang kalah perang. Apa? Dari sisi mana terhinanya? Orang yang kalah perang ya sudah mati. Sudah kondisi seperti itu masih kufur luar biasa. Kemudian kata Abu Jahal, akhbirni limanid da'irah al-yaum. Wis ngene wae wis. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kabarkan kepadaku, siapa di peperangan ini yang mendapatkan kemenangan? Siapa hari ini yang mendapatkan kemenangan? Kabarkan kepadaku. Qultu, kata Abdullah bin Mas'ud, lillahi wa li rasulihi. Kemenangan milik Allah dan milik Rasulnya. Qal Abu Jahal mengatakan, laqadir taqaita murtaqan sa'ban ya ruwai'il ghanam. Wahai penggembala kambing yang kurus, ruwai'il ghanam, wahai penggembala kambing yang kurus, sungguh engkau telah mencapai sesuatu yang akan menyulitkan dirimu sendiri. Maksudnya perbuatanmu ini sekarang nginjak leherku, itu akan membuat engkau sulit di kemudian hari. Kau sudah mencapai kekurang ajaran yang luar biasa, wahai penggembala kambing yang kurus. Ini sudah dalam keadaan kondisi lumpuh, megap-megap, masih mengucapkan seperti itu. Orang ini biasanya, afwan, maafkan aku atas jangan bunuh aku, mestinya kan gitu. Ini enggak, si mokong sih.
Maka qala Ibnu Mas'ud, "Tsumma tazaztu ra'sahu, tsumma ji'tu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Abdullah bin Mas'ud kesuwen. Buat apa dialog sama orang-orang seperti ini? Langsung dipenggal lehernya sama Abdullah bin Mas'ud dan kemudian dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, hadza ra'su aduwillahi Abi Jahal. Wahai Rasulullah, inilah kepalanya musuh Allah, yaitu Abu Jahal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, Allahul ladzi la ilaha ghairuh. Benarkah demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia? Qultu na'am, wallahil ladzi la ilaha ghairuh. Iya, demi Allah yang tidak ada sesembahan selain Dia. Bersumpah bahwa ini benar-benar kepalanya Abu Jahal. Fahamida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah taala, maka Nabi pun memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ada dalam riwayat Ibnu Majah di dalam sunannya, tapi dengan sanad yang dhaif. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yauma busyira bi ra'si Abi Jahlin rak'atain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikabarkan oleh Abdullah bin Mas'ud dengan kepalanya Abu Jahal tadi, Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat, tapi haditsnya dhaif. Ya, ini haditsnya dhaif. Tapi yang tadi Abdullah bin Mas'ud memenggal kepalanya Abu Jahal itu sahih. Ya. Baik jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dengan demikian selesai peperangan Badar. Sekarang kita lihat apa biasanya kalau sudah selesai? Statistik, ya. Apa? Ya, statistik. Taib qatla al-fariqain, yang terbunuh di antara 2 pasukan. Kata beliau, wa hakadha intahat hadhil ma'rakatul 'azimah bihazimatin sahiqatin lil kufar. Demikianlah telah selesai ya peperangan yang luar biasa ini, yaitu perang Badar, dengan kekalahan yang mengenaskan bagi orang-orang kafir, dengan kekalahan yang memalukan bagi orang-orang kafir. Isin, malu, keluar dengan jumlah yang besar, dengan persiapan yang luar biasa, dengan kesombongan yang luar biasa, menghadapi pasukan yang jumlahnya kurang dari separuh mereka. 300 belasan, mereka 1000, kurang dari separuh mereka. Mereka keluar dalam keadaan tidak siap berperang. Nabi dan para sahabatnya ini tidak siap berperang, namun bisa mengalahkan mereka. Ya, ini kekalahan yang memalukan. Wa bi fathin mubinin lil muslimin, dan kemenangan yang luar biasa bagi orang-orang muslim. Wa qad istushhida minal muslimina fi hadhihi al-ma'rakatil 'azimah 14 rajulan. Yang gugur, yang syahid dalam peperangan Badar ini dari kaum muslimin total jumlahnya ada 14 orang. Ya, jumlahnya ada 14 orang. Sittatun minal muhajirin wa thamaniyatun minal ansar. 6 orang dari muhajirin dan 8 orang dari ansar. Total semuanya 14 orang yang meninggal. Amal musyrikun, adapun orang-orang musyrik, faqad lahiqathum khasairu fadihah. Sungguh dalam peperangan Badar ini mereka mengalami kerugian yang luar biasa. Qutila minhum sab'una wa usira sab'un wa ammatuhum minal qadah waz zu'ama. Orang-orang musyrikin yang tewas di antara mereka 70 orang, dan yang tertawan juga 70 orang. Sisanya kabur. Sisanya kabur. Entah dalam kondisi terluka, dalam kondisi terhina, tapi yang terbunuh 70 orang dan yang tertawan juga 70 orang, dan mereka kebanyakan adalah para tokoh-tokohnya, para pentolan-pentolannya, gembong-gembongnya ini yang terbunuh ini, bukan kerucu-kerucunya, bukan percil-percilnya, bukan, tapi yang terbunuh adalah tokoh-tokohnya, seperti Abu Jahal tadi, Umayyah bin Khalaf, ya, kemudian Utbah bin Rabi'ah. Ini tokoh-tokoh Quraisy yang terbunuh.
Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas mengatakan, faqatalu yawma idin sab'in wa asaru sab'in. Mereka kaum muslimin di perang Badar, mereka membunuh 70 orang dan menawan 70 orang lain dari kaum musyrikin Quraisy. Wa akhrajal Imam al-Bukhari fi sahihihi 'anil Barra' ibn Azib radhiyallahu anhuma qala, Al-Barra' bin Azib meriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu asabu minal musyrikin yauma badrin arba'ina wa mi'ah sab'ina asiran wa sab'ina qatilan. Kata Al-Barra' bin Azib, adalah Nabi dan para sahabat-sahabatnya, mereka memperoleh keuntungan dari peperangan Badar atas orang-orang musyrikin. Totalnya keuntungan mereka sebanyak 140. Apa saja 140? 70 orang berhasil dibunuh dan 70 orang ditawan. Ya, ditawan ini dapat keuntungan jamaah. Apa keuntungannya orang kalau mendapatkan tawanan? Ditebus oleh fulus. Kalau orangnya dibunuh, mendapatkan ghanimah dari harta yang dia bawa, baju perangnya, kendaraannya, kudanya, ya, pedangnya, atau apapun yang dia miliki itu menjadi milik yang membunuhnya. Adapun kalau ditawan, maka bisa saja ditebus, dapat fulus dari keluarganya, atau kalau keluarganya nggak mau nebus, dijual sebagai budak. Ya, itu keuntungan yang didapatkan oleh kaum muslimin dalam perang Badar. Tapi meskipun ada khilaf di antara para ulama ahli sejarah tentang jumlah pastinya berapa yang terbunuh di antara masing-masing pihak, namun yang sahih, yang lebih kuat adalah pendapat yang tadi kita sebutkan, bahwa kaum muslimin itu terbunuh 14 orang, sedangkan orang-orang musyrikin terbunuh 70 orang dan tertawan 70 orang juga. Baik. Kemudian kita lanjut ke kisah berikutnya. Tarhul musyrikina fil qalib, yaitu dilemparkannya bangkai-bangkai orang-orang musyrikin Quraisy ke sumur, ya, ke dalam sumur-sumur yang ada di Badar. Baik. Disebutkan oleh beliau, walamma intahatil ma'rakah amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'atin wa ishrina rajulan min sanadidi Quraisy faqudhifu fi tawiyyin min atwa'i badrin khabithin mukhabbath. Ketika peperangan Badar telah usai, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk melemparkan 24 orang dari gembong-gembong Quraisy. Ada 24 orang dari gembong-gembongnya Quraisy, Nabi perintahkan untuk dilempar ke sumur dari sumur-sumur Badar. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qatla an yutrahu fil qalib. Nabi memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk melemparkan, ya, bangkai-bangkai orang-orang musyrikin ke sumur. Faturihu fihi, maka mereka pun dilemparkan ke sumur-sumur. Illa ma kana min Umayyah ibn Khalaf, fa innahu intafakha fi dir'ihi famala'aha, fadhahabu liyuharrikuhu fatazayala faaqarruhu wa alqaw alaihi ma ghayyabahu minat turabi wal hijarah. Mereka pun melemparkan tokoh-tokoh Quraisy itu ke dalam sumur, kecuali Umayyah bin Khalaf. Kita tahu Umayyah bin Khalaf adalah orang yang gemuk, sehingga susah bagi sebagian sahabat untuk melepaskan baju perangnya. Ya, untuk melepaskan baju perangnya susah. Akhirnya setelah digerak-gerakkan nggak bisa, ya, singkatnya akhirnya nggak jadi dimasukkan ke dalam sumur,
namun hanya diletakkan, ditumpuk dengan pasir dan ditumpuk dengan batu. Bangkainya itu ditumpuk pasir, ditumpuk batu. Wis ditinggal dak. Ditinggal di situ. Dalam riwayat yang lain, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, falamma jarruhu ay Umayyah ibn Khalaf taqatta'at awsaluhu. Ini kurang lebih sama juga, susah untuk melepaskan baju besi, baju perang yang ada pada Umayyah bin Khalaf, sehingga nggak jadi dilemparkan ke sumur. Qala ulama, para ulama mengatakan, innama amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ilqaihim fil bi'ri li alla yata'addan nasu bi rihihim wa illa fal harbi la yajibu dafnuhu wadh-dhahir anna al-bi'ra lam yakun fiha ma'un ma'in. Kata para ulama, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kok memerintahkan para sahabat untuk melemparkan bangkai-bangkai orang musyrikin ke dalam sumur? Kata para ulama, tujuannya supaya orang-orang tidak terganggu dengan bau busuk bangkai itu. Ya, tidak terganggu dengan bau busuk bangkai. Kenapa? Karena secara asal, kata beliau, orang kafir harbi itu ketika mati maka tidak wajib untuk dikuburkan. Ya, tidak diwajibkan untuk dikuburkan. Nggak ada. Kalau seorang muslim yang meninggal, ya dikuburkan, dimakamkan sebagai bentuk pemuliaan atas jenazahnya. Tapi kalau jenazahnya orang kafir yang harbi, ingat, bukan sembarang kafir, tapi orang kafir yang harbi, memerangi Islam, memerangi kaum muslimin, maka secara asal dia tidak diwajibkan untuk dikubur. Ya, tapi kata beliau, wadh-dhahir annal bi'ra lam yakun fiha ma. Nabi SAW memilih untuk melemparkan mereka ke sumur karena sumur tersebut adalah sumur yang sudah tidak ada airnya. Ya, sumur-sumur yang sudah kering, yang nggak ada airnya, mereka semua dimasukkan ke dalam sumur tersebut. Ya. Bukan lubang buaya ya, beda. Beda. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kurang berapa menit? Isya 6 menit. Berikutnya, mauqifu Abi Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Kisah tentang atau sikap Abu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu yang mendapati bapaknya yaitu Utbah bin Rabi'ah tewas dalam perang Badar dalam kondisi musyrik. Abu Hudzaifah ini muslim. Siapa Abu Hudzaifah ini? Siapa Utbah bin Rabi'ah? Mertuanya siapa? Abu Sufyan. Ya, mertuanya Abu Sufyan. Abu Hudzaifah anaknya Utbah bin Rabi'ah. Saudaranya Hindun. Hindun ini bojone Abu Sufyan. Ya. Taib walamma ulqiyal kuffaru fil qalib wa bada an ghuyyiba Utbah bin Rabi'ah walidu Abi Hudzaifah bit turabi wal hijarah nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhi Abi Hudzaifah. Ketika jenazah-jenazah bangkai-bangkainya orang-orang musyrikin sudah dilempar-lemparkan ke dalam sumur, ya, dan juga sudah tidak terlihat lagi bangkai-bangkai mereka, di antaranya juga Utbah bin Rabi'ah. Sudah tidak terlihat lagi karena sudah dilemparkan. Ketika sudah nggak terlihat lagi, Nabi SAW melihat kepada sahabatnya yaitu Abu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Nabi melihat wajahnya. Fa idza huwa ka'ibun qad taghayyara launuhu. Nabi mendapati wajahnya Abu Hudzaifah ini sudah berubah warnanya karena sedih, ya, patah hati dan sejenisnya. Faqala lahu ar-raufur rahim sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hudzaifah la'allaka qad dakhalaka min sya'ni abika syai'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini adalah orang yang memang ar-rauf ar-rahim, beliau itu welas asih, beliau sangat penyayang kepada para sahabat-sahabatnya. Beliau mengatakan, wahai Abu Hudzaifah, semoga mungkin
engkau menginginkan ayahmu itu mati dalam kondisi muslim, kau menginginkan ayahmu itu bukan mati dalam kondisi seperti ini. Kok seakan-akan kau menyesali kematian ayahmu? Faqala la, tidak ya Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah, ma syakaktu fillah wa fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hudzaifah, demi Allah, wahai Rasulullah, aku sama sekali tidak meragukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku sama sekali tidak meragukan Rasulnya, tidak meragukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnani kuntu a'rifu min abi ra'yan wa hilman. Kata beliau, aku mengetahui, akan tetapi aku tahu, aku sangat tahu bagaimana ayahku, bagaimana pemikiran-pemikiran ayahku. Bagaimana pemikiran-pemikiran ayahku, wa fadlan, dan aku juga mengetahui bagaimana kecerdasan ayahku, kecermelangan berfikirnya ayahku. Fakuntu arju an yahdiyahu dzalika ilal Islam. Dengan itu semua, ayahku itu punya pemikiran yang cerdas, ya, pemikirannya bagus, baik. Aku mengharapkan Allah memberikan hidayah kepada dia untuk masuk Islam. Falamma ra'aitu ma asaba wa dzakartu ma mata alaihi minal kufri ba'da alladhi kuntu arju lahu ahzanani dzalik, fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu bi khair. Tapi ketika aku pernah menyebutkan kepada ayahku bahwasanya barang siapa yang mati di atas kekafiran, maka dia akan masuk ke dalam neraka dan sejenisnya. Aku pernah menyampaikan itu kepada ayahku, maka aku semakin berharap ayahku masuk ke dalam Islam. Namun ternyata hal yang membuat aku sedih, ya, ayahku masih tetap di atas kekufurannya. Jadi yang disedihkan sama Abu Hudzaifah bukan kematian ayahnya, tapi yang disedihkan oleh Abu Hudzaifah apa? Ayahnya tidak masuk Islam. Padahal dia sangat berharap ayahnya masuk Islam. Dengan kecerdasan ayahnya, dengan cemerlangnya berpikir ayahnya, dan hal-hal lain yang ada pada diri ayahnya, dia berharap supaya ayahnya masuk Islam. Tapi ternyata sampai matinya, ayahnya tetap di atas kesyirikan, di atas kekufuran. Maka Nabi SAW mendoakan Abu Hudzaifah dengan kebaikan. Adzan. Baik, kita dengarkan adzan. Setelah itu kita lanjut. Wallahu ta'ala alam.
Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sejenak. Di sini dilanjutkan dengan kisah Nabi SAW memanggil jasad-jasad para pentolan-pentolan Quraisy yang sudah dimakamkan atau sudah dijebloskan ke sumur-sumur di Badar. Nabi panggil mereka. Bagaimana kisahnya? Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 layalin fi Badrin ba'da intiha'il ma'rakah. Setelah selesai perang Badar, Nabi masih tetap stay di sana selama 3 malam. Ya, tetap stay di Badar selama 3 malam setelah peperangan usai. Falamma kana bi Badrin al-yawm ats-tsalits amara bi rahilatihi fashudda 'alaiha rahluha thumma masya wa tabi'ahu ashabuhu. Ketika sudah di hari yang ketiga, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk bertolak, ya, untuk pergi dari Badar. Nabi pun mengencangkan tunggangannya. Kemudian Nabi pun berjalan mulai meninggalkan Badar bersama para sahabat-sahabatnya. Wa qalu ma nurahu yantaliqu illa li ba'di hajati hatta qama ala syafatir riki faja'ala yunadihim bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Ketika Nabi SAW sudah mulai berjalan, tiba-tiba Nabi SAW berdiri di tepi-tepi sumur Badar itu. Di tepi pinggiran sumurnya itu, Nabi SAW tiba-tiba berdiri di sana dan Nabi memanggil nama orang-orang Quraisy yang sudah tewas itu. Dipanggil sama Nabi SAW. Namanya dia, bapak-bapaknya dipanggil juga namanya. Bimnya siapa dipanggil sama Nabi. Nabi mengatakan, ya fulan ibna fulan wa fulan ibna fulan ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, apakah kalian menyesal seandainya dulu kalian taat kepada Allah dan Rasulnya? Apakah kalian sekarang menyesal seandainya dahulu kalian taat kepada Allah dan Rasulnya? Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kata Nabi, sesungguhnya kami sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami. Allah menjanjikan kemenangan, kami sudah mendapatkan kemenangan. Nah, sekarang kalian, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kalian, yaitu berupa azab, ya, berupa penyesalan? Apakah kalian sudah mendapatkan itu? Tanda tanya. Ini pertanyaan Nabi kepada para mayit-mayit tadi, bangkai-bangkai tadi. Umar Ibnul Khattab mendengarkan ini heran. Ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha. Wahai Rasulullah, apakah kau mengajak bicara kepada jasad-jasad bangkai-bangkai yang sudah enggak ada ruhnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian lebih mendengar ucapanku daripada mereka. Artinya mereka lebih dengar daripada kalian. Ya, mereka yang sudah menjadi bangkai ini, mereka lebih jelas mendengarkan ucapanku daripada kalian yang masih hidup, kata Nabi. Qala Qatadah meriwayatkan, ahyahumullahu hatta asma'ahum qawlah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka sementara. Allah menghidupkan mereka hanya sekedar untuk mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, taubikhan wa tasghiran, sebagai bentuk celaan, sebagai bentuk penghinaan atas mereka. Ya, setelah itu sudah secara asal orang yang mati tidak akan bisa mendengar ucapan orang yang hidup. Allah berfirman di dalam banyak ayat, ma anta bimusmi'in wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Wahai Muhammad, kau tidak bisa menjadikan orang yang dikubur mendengarkan ucapanmu. Ini hukum secara asal, nggak bisa. Orang yang hidup itu berbicara kepada orang yang mati, berkomunikasi kepada orang yang mati mustahil. Ya, belum ada jaringan 5G, ya 4G, itu nggak mungkin bisa sampai alam barzakh, itu nggak ada. Nggak ada teknologi yang bisa sampai ke sana, nggak.
Ya, secanggih apapun nggak ada teknologi yang bisa sampai ke sana. Jadi kalau ada orang yang katanya berkomunikasi dengan ruh yang sudah mati, ini kedzib, dusta. Oh, tapi beneran kok, saya berkomunikasi dengan fulan yang kemarin kecelakaan di jalan. Itu siapa? Syaitan. Adapun orang yang meninggal sudah tidak ada hubungannya lagi dengan orang yang masih hidup. Ketok-ketokan, enggak, itu bukan dia. Itu asyaitan yang mencoba untuk membuat takut manusia atau ingin menyesatkan manusia. Tapi kalau orang yang meninggal tidak akan mungkin ada hubungan dengan orang yang masih hidup. Tapi dalam kasus ini itu hanya sesaat itu saja mereka diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ahlul bidah mereka menggunakan dalil ini untuk melegalkan perbuatan mereka berdoa kepada penghuni kubur. Karena menurut mereka penghuni kubur itu masih mendengar ucapan orang yang masih hidup. Berdasarkan dalil ini dan juga dalil yang lain bahwa orang yang dikubur itu masih mendengar terompah langkah kaki orang-orang yang menguburnya. Maka dijawab oleh para ulama, ya sudah, tetapkan hanya itu saja. Hanya sebatas itu saja, orang yang meninggal itu masih mendengar orang yang masih hidup, hanya sebatas itu. Jangan melampaui batas. Masih mendengar panggilan-panggilan kita, masih mendengar curhatan-curhatan, sampai ada yang curhat di kuburan. Mana tahu ya? Ada yang curhat di kuburan. Dialog, ngomong sama batu nisan, sampel. Ngomong sama batu nisan. Dengan anggapan apa? Ini jenazah mayat masih bisa mendengar ucapan saya dengan dalil ini dan ini. Ini teorinya ahli bid'ah, semuanya kayak gitu. Suka menggunakan dalil-dalil yang mutasyabihat dan meninggalkan dalil-dalil yang muhkamat. Yang muhkam jelas Allah mengatakan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kau tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada orang yang dikubur. Ini muhkam. Sedangkan kisah ini dan kisah langkah kaki orang yang mengantar jenazah itu masih didengar oleh mayit, itu mutasyabihat. Harusnya yang mutasyabihat ditarik maknanya ke yang muhkamat. Mereka enggak, pegangnya sama mutasyabihat. Yang muhkamat dibuang sama mereka. Ini metode ahlul bid'ah. Semua jenis ahlul bid'ah kayak gitu metodenya. Ahlus sunnah tidak. Yang mutasyabihat ditarik maknanya kepada yang muhkamat, yang jelas. Maka kembali ke kisah ini hanya sebatas hanya ketika itu saja. Setelahnya orang yang meninggal tidak akan bisa memperdengarkan atau mendengarkan orang yang masih hidup. Dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Nabi SAW mengatakan, Ya Aba Jahal ibn Hisham. Nabi memanggil itu, wahai Abu Jahal bin Hisham. Ya Utbah ibn Rabi'ah, wahai Utbah bin Rabi'ah. Ya Syaibah ibn Rabi'ah, ya Umayyah ibn Khalaf. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kalian kepada kalian? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Sesungguhnya aku sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabbku kepadaku. Qalu ya Rasulullah tunadi qauman jayyafu. Wahai Rasulullah, kau memanggil suatu kaum yang sudah binasa, yang sudah tewas. Qal ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Kalian tidak lebih baik mendengarnya daripada mereka. Mereka lebih jelas mendengarnya daripada kalian. Walakinnahum la yastati'una ayyujibu. Mereka mendengar, namun mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Mereka hanya diperdengarkan, tapi tidak diberikan kemampuan untuk menjawab ucapan Nabi SAW, karena memang tujuannya adalah untuk menghinakan mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan kembali mengisahkan apa yang terjadi pasca perang Badar. Saya cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.